Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Pertempuran Sunan Kalijogo versus Prabu Siliwangi. Berkembangnya agama Islam di tanah air khususnya tentu saja tidak akan lepas dari keberadaan 9 orang waliullah yang syarat dengan segala kebajikan dan karomah. Kesembilan waliullah ini kemudian dikenal oleh publik tanah air dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Di antara ke-9 wali tersebut ada satu nama yang cukup terkenal. Bahkan karena keterkenalannya ini, sebuah rumah produksi sempat mengabadikan dalam bentuk tayangan sinema film. Dia bernama Sunan Kalijogo. Tentu saja nama Sunan Kalijogo bukanlah nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Raden Said. Dia merupakan anak Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, salah satu kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Konon menurut beberapa sumber yang pernah kami baca, Sunan Kalijogo diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Seperti kita lihat dalam tayangan filmnya, Sunan Kalijogo sedikit lebih berbeda dalam hal penampilan dan cara dakwahnya dibanding dengan wali-wali lainnya. Dalam kesehariannya, Sunan Kalijogo lebih sering mengenakan pakaian serba hitam dengan blangkon khas Jawa. Sementara dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat, Sunan Kalijogo kerap memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi atau budaya masyarakat lokal seperti kesenian wayang dan lagu-lagu daerah. Sunan Kalijaga Muda. Diketahui dari beberapa sumber serta tayangan film yang pernah kami tonton, Sunan Kalijogo yang semasa mudanya bernama Raden Said pernah kedapatan mencuri barang hasil bumi yang tersimpan di gudang kadipaten. Tapi hasil curian tersebut bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan dibagikannya terhadap warga yang kala itu tengah dilanda kekeringan seperti krisis kelaparan. Hal itu terpaksa dilakukan Raden Said karena keprihatinan beliau melihat kesengsaraan rakyat yang terbebani upeti tinggi saat musim kemarau. 1-2 kali mencuri, aksi Raden Said masih aman. Namun lama-kelamaan aksinya kepergok dan tertangkap oleh pasukan pengawal kadipaten. Kemudian diserahkan pada ayahnya Tumenggung Wilatikta, dan beliau pun mendapat hukuman. Rupanya hal tadi tak membuat jerah. Dorongan hatinya untuk selalu ingin membantu meringankan kesengsaraan rakyat membuat Raden Said nekat mencuri di rumah-rumah bangsawan. Tapi lagi-lagi perbuatannya itu ketahuan. Sebagai hukumannya, Raden Said pun akhirnya diusir dari kadipaten. Bertemu dan berguru pada Sunan Bonang. Dikisahkan dalam masa pengembaraannya, Raden Said bertemu dengan seorang pria tua yang tengah berjalan sendirian hanya dibantu dengan sebuah tongkat emas. Timbul dalam pikirannya Raden Said untuk merampok dan merebut tongkat emas milik pria tua tersebut. Sayang, kali ini Raden Said salah sasaran. Sebab yang dirampok itu bukanlah pria sembarangan. Dia adalah salah satu wali yang dituakan. Namanya Sunan Bonang. Terang saja Raden Said tidak mampu berbuat banyak. Bahkan dia malah berbalik kagum setelah Sunan Bonang memperlihatkan karomahnya dengan mengubah buah aren menjadi emas. Dari sini Raden Said sadar untuk kemudian memohon untuk dijadikan murid Sunan Bonang. Dimohon menjadi gurunya, Sunan Bonang tak lantas mengiyakannya.
Beliau ingin menguji dulu keteguhan dan keseriusan Raden Said. Sunan Bonang memerintahkan Raden Said untuk menunggui tongkat emasnya yang dia tancapkan di sebuah pinggiran kali. Raden Said pun menyanggupinya. Entah berapa lama Raden Said menunggui tongkat milik Sunan Bonang tersebut. Tapi yang pasti dia berhasil lulus dari ujian dengan menjalankan amanah Sunan Bonang. Nah, karena begitu tekun dan kuatnya menjaga tongkat emas Sunan Bonang di pinggir kali inilah, kemudian Raden Said mendapat julukan Sunan Kalijogo. Setelah mendapat julukan Sunan Kalijogo, beliau pun melakukan syiar Islamnya di sekitaran kerajaan Demak. Sunan Kalijogo pun sangat berandil besar dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa tersebut. Bertemu Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijogo adalah salah seorang anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan sangat tinggi sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kekuatan dan kesaktiannya ini, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa beliau mampu menaklukkan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul hingga akhirnya yang bersangkutan memeluk agama Islam. Menurut pemahaman kami dari hasil nonton dari channel YouTube Simimen, kisah pertemuan Sunan Kalijogo dengan penguasa pantai selatan ini diawali saat semua daerah di wilayah pantai tersebut dilanda wabah penyakit. Konon kisahnya pagebluk ini ditimbulkan oleh kejahatan Nyi Roro Kidul. Merasa iba dan kasihan, Sunan Kalijogo mencoba melawan wabah penyakit yang diciptakan Nyi Roro Kidul tersebut. Beliau pun bertarung dengannya. Sayang, pada kesempatan itu Sunan Kalijogo mengalami kekalahan. Namun pasca kekalahan itu akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo mendapat wangsit. Jika ingin mengalahkan Nyi Roro Kidul harus menghatamkan Al-Quran lebih dulu. Singkat cerita, Sunan Kalijogo pun berhasil hatam Al-Quran di Masjid Demak dengan disaksikan oleh beberapa anggota Wali Songo lainnya. Tak lama kemudian, usai sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing. Masih menurut penuturan dari channel YouTube Simimen, kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai rompi Ontokusumo, hingga akhirnya dipakai oleh Sunan Kalijogo. Konon ceritanya setelah memakai rompi tersebut, kekuatan Sunan Kalijogo menjadi berlipat ganda. Rompi ini pula lah yang menjadi tameng dalam pertempurannya menaklukkan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Namun versi lain mengisahkan bahwa pertemuan Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijogo sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Peperangan terjadi karena Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Dikutip dari Misteripedia.com, kala itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, serta Nyimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun gagal. Karena itu akhirnya Sunan Kalijogo diutus untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon kalah. Kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul atau yang bernama asli Dewi Nawang Wulan pun berawal dari sini. Syahdan sesungguhnya Dewi Nawang Wulan merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari istri keduanya,
Ratu Palaga Inggris. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk atau ilafat bahwa menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak Karera Reksa. Ini adalah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Diutuslah Sunan Kalijogo untuk menemui Nyi Roro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu. Saat bertemu Sunan Kalijogo, perasaan cinta di hati Nyi Roro Kidul mulai bersemi. Rupanya sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijogo.